Oke, jadi pertama kita bakalan bahas tentang sampling dulu, habis itu nanti kita bahas tentang sampling distribution. Oke, nah kita mulai dari yang pertama, ya kita sebut, kita belajar tentang sampling. Sampling tuh apa sih? Ya, sampling tuh apa ya, sampel, pernah dengar kata sampel ya? Ketika kalian misalnya mau cek darah, apakah seluruh bagian dari darah kalian dicek? Enggak kan ya? Nanti yang ada kalian kekurangan darah gitu kan. Kalau kalian cek darah yang diambil itu kan pasti hanya satu kantong aja ya. Jadi atau bahkan nggak sampai satu kantong ya. Cuma satu apa nih namanya? Satu kayak ginian doang kan. Masukin darahnya segini. Mungkin ada yang pernah donor darah, darahnya dimasukin di apa tuh namanya? Kayak apa namanya? Ada ya ada wadah kecil gitu ya. Itu buat ngambil sampel darahnya, buat ngecek gitu. Nah, itu namanya sampling. Jadi kalau kamu mau ngecek darah kamu secara keseluruhan, kamu bisa lakukan dengan cara mengambil sampel atau contoh darah kamu gitu. Entah itu darahnya dari bagian lengan kanan, lengan kiri, atau mungkin dari bagian yang lain. Atau dari apa namanya pergelangan atau manapun lah. Kayaknya kalau pergelangan enggak ya, ini ngaco aja. Itulah intinya ambil satu contoh gitu, satu bagian. Nah, itu namanya sampling. So, dari contoh itu gitu ya, sampling, kalau kita ngomongin sampling, itu nggak jauh-jauh dari kita ngomongin juga yang namanya population. Ya, population itu consists of all items of interest in a statistical problem. Jadi population itu adalah suatu hal yang pengen kita teliti. Contoh, misalnya tadi kita mau ngecek darah kita. Nah, semua darah yang ada di tubuh itulah yang disebut dengan population. Ya, problemnya adalah kita nggak tahu nih seluruh darah kita di dalam tubuh itu sehat atau enggak. Kalau kita, jadi population parameternya itu nggak kita ketahui ya, population parameternya is unknown. And then buat kita bisa tahu nih population parameter, kita ngambil sampel ya. Sampel itu adalah subset dari darah atau bagian dari darah ya, atau subset of the population, bagian dari populasinya. Kita ngambil darahnya, nah darahnya itu kita sebut ya, darah contohnya itu kita sebut sebagai sampel statistik. Ya, jadi kita mengambil darah contoh atau sampel statistik ini tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa mengkalkulasikan kira-kira populasi kita atau darah kita itu kayak gimana sih dari contoh darah yang kita punya. Sehingga nanti pada akhirnya kita bisa menginfer, bisa mengambil informasi tentang populasi dari sampel yang kita punya. Nah, akan tetapi karena si darahnya ini cuma diambil dari satu bagian tertentu aja, cuma contoh gitu ya, kadang-kadang ada muncul yang namanya bias atau bias. Nah, bias ini adalah tendensi ya. Bias is the tendency of a sample statistic to systematically over or underestimate a population parameter. Jadi bias itu intinya apa yang ada di populasi, apa yang ada di populasi ternyata beda nih sama sampelnya. Misalnya sampel darahnya sehat karena ngambil darahnya itu di sekitar lengan gitu ya. Misalnya orangnya di bagian lengan itu kolesterolnya belum menyebar tuh sampai ke bagian lengan gitu ya. Tapi coba kalau misalnya darahnya diambil dari seluruh bagian tubuh, nah itu kolesterolnya nyangkut semua tuh. Jadi ada kemungkinan si sampel statistik kita itu bisa underestimate apa yang terjadi di populasi kita gitu. Ya, bias ini disebabkan caused by samples that are not representative of the population. Jadi itu disebabkan karena kita ngambil sampel, tapi sampelnya itu enggak representatif, tidak mencerminkan seluruh populasi. Ya, makanya nanti ada beberapa strategi buat menghindari yang namanya bias ini. Gitu. Cuma kita nggak mempelajari strateginya gimana sih. Cuma kita belajar aja nih, oh sampling itu bisa menimbulkan yang namanya bias. Nah, ada dua contoh bias gitu ya. Misalnya di sini kita punya yang namanya selection bias dan non-response bias. Pertama yang selection bias. Selection bias ini adalah a systematic underrepresentation of certain groups from consideration for the sample. Jadi kita tuh milihnya ngaco gitu loh. Ya, namanya juga selection bias. Bias dalam memilih, bias dalam seleksi, bias seleksi namanya. Jadi kita milih sampel, ternyata ada sampel yang tidak terrepresent secara sempurna ya atau secara benar lah
Jadi hasil sampelnya itu nggak mencerminkan seluruh populasi. Itu namanya selection bias. Kemudian ada juga yang disebut dengan non-response bias. Ya, non-response bias ini adalah a systematic difference in preferences between respondents and non-respondents to a survey poll. Nah, jadi biasanya non-response bias ini adalah bias yang muncul karena ada orang yang nggak kita tanyain, ya. Padahal bisa jadi orang yang nggak kita tanya, misalnya kita bikin sebuah polling atau sebuah survei, kita kan pasti nggak tanya ke semua orang kan. Nah, ternyata dari orang yang nggak kita, dan ternyata ada orang yang nggak kita tanya, padahal orang itu bisa merepresentasikan populasi. Itu namanya non-response bias. Oke. Oke, nah, untuk menghindarkan apa sih, untuk mengambil sampel gitu ya, ada beberapa metode dalam sampling. Ya, ada 3 metode. Ya, ada 3 metode di sini. Ada simple random sample. Kita apa ya? Kita ngambil aja sampelnya secara random. Ya, ambil aja gampang ya. Maksudnya kayak, oke, ini populasi misalnya anak UI. Ngambil random sampelnya gimana? Ya udah ambil aja nih yang lewat gitu ya, yang bawa KTM kita tanyain nih. Misalnya ketemu orang di depan FE, tanyain. Ketemu orang di depan klinik Makara, tanyain. Ketemu orang di depan asrama, tanyain. Ketemu orang di depan perpusat, tanyain. Pokoknya semuanya gitu, acak aja. Oke. Nah, itu simple random sample. Kemudian yang kedua ada yang namanya stratified random sample. Nah, kalau kita baca, stratified random sample is a method of sampling that involves the division of a population into smaller subgroups known as strata. Jadi, populasinya ini kita bagi dulu ke dalam strata-strata gitu ya. Misalnya kita bagi ke dalam strata 1, strata 2, dan strata 3. Nah, ini pembagiannya terserah. Pembagian stratanya berdasarkan apa, itu bebas ya. Terserah yang mau penelitian. 1, 2, 3. Ya, jadi first the population is divided up into mutually exclusive and collectively exhaustive groups called strata. Jadi di sini sampel-sampelnya itu nggak boleh ada yang masuk 2 strata. Jadi misalnya kalau udah masuk di strata 1 ya dia sampelnya nggak bisa masuk di strata yang kedua gitu. Nah, ini mungkin bisa lebih gampang kalau kita bedain warnanya ya. Strata 1 warnanya ungu, nah dia harus di yang warna ungu. Strata 2 juga di sini dia nggak bisa nih join ke kelompok yang strata 1 atau join ke kelompok yang strata 3 gitu. Kemudian apa nih? A stratified sample includes randomly selected observation for each stratum. Nah, kalau strata ya, strata itu adalah stratum yang banyak. Nih di sini kita punya 3 strata. Tapi kalau kita ngomongin si kelompok 1 doang, ini namanya stratum 1. Nah, kalau stratified random sample, kita ngambil random, tapi ngambil randomnya tuh di dalam stratum. Jadi misalnya buat stratum 1, kita ngambil orang ini sama orang ini, 2. Stratum 2, kita ngambil 2, orang ini sama orang ini. Stratum 3, kita ngambil orang ini sama orang ini. Nah, ini namanya stratified random sample. Advantages-nya apa? Advantages-nya adalah it guarantees that the population subdivisions of interest are represented in the sample. Jadi kan kita udah membagi nih, dia berdasarkan strata-stratanya ya. Terserah berdasarkan apa. Nah, karena kita udah melakukan pembagian, terus kita ngambil random masing-masing dari masing-masing stratumnya, ya nanti sampelnya pasti akan lebih merepresent population-nya. Gitu. Sampelnya tuh bakalan lebih menggambarkan populasi. Gitu ya. Kemudian yang kedua, the estimates of parameters have greater precision than estimates obtained for random sampling. Ya, jadi nanti nilai misalnya kita nyari rata-rata sampel ya, rata-rata sampelnya pasti bakalan lebih mendekati rata-rata populasinya. Gitu. Ya, jadi nilai dari sampel atau nilai dari misalnya kita cari rata-rata sampelnya itu bakalan makin mendekati, rata-rata sampel tuh X bar ya.
bukan mu sampel gini. X bar-nya nanti bakalan makin mendekati mu. Ya, X bar ini adalah rata-rata dari sampel ya, ingat-ingat tuh. Kalau nulis rata-rata sampel tuh harus X bar. Kalau kalau nulis rata-rata populasi itu harus mu. Ya, karena this simple things kadang-kadang yang diperhatiin sama pribadi. Gitu. Nah, itu buat stratified random sample. Kemudian yang ketiga ada yang namanya cluster sampling. Nah, kalau cluster sampling ini ya, kita sama sebenarnya, kita bagi jadi beberapa cluster ya. Nah, cuma kalau yang namanya cluster sampling, kita cuma mengambil sampel dari satu populasi tertentu. Jadi misalnya di sini kita punya 3 cluster ya, cluster 1, cluster 2, dan cluster 3. Nah, kita cuma milih populasi yang ada di cluster 2 aja nih yang jadi sampel kita. Jadi ya cuma yang itu doang gitu. Cuma yang ini doang nih yang jadi sampel. Itu namanya cluster sampling. Advantage-nya apa? Dia lebih murah ya, karena kita nggak perlu meneliti apa yang ada di cluster 1 dan cluster 3. Ya, jadi dia tidak lebih mahal nih. Lebih murah daripada metode sampling yang lain. Maksud di sini metode yang tadi ya, stratified. Tapi dia less precision. Lebih tidak presisi dibandingkan simple random sampling, even atau bahkan ya jelas lebih nggak presisi dibandingkan stratified. Kenapa? Karena di sini kita cuma ya cluster 1 aja gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, useful when clusters occurs naturally in the population. Ini bakalan tadi dia kan murah. Nah, dia bakalan bermanfaat nih kalau ternyata si klasternya ini udah secara natural merepresentasikan populasi. Jadi klasternya ini udah heterogen gitu kali ya sebutannya. Gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Ada 3 metode sampling. Ada yang mau ditanya? Masih jelas, Kak. Masih jelas ya? Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini jadi ini bedanya stratified sama cluster sampling gitu. Yang pertama, kalau stratified berarti dia pasti ada sampel dari masing-masing grupnya ya, ada wakil untuk masing-masing grup. Kalau cluster ya kita cuma punya sampel dari grup yang terpilih doang tadi, dari cluster yang dipilih doang. Kemudian tapi kalau kita ngomongin tentang presisi atau ketepatan gitu ya, yang stratified jelas lebih merepresent atau lebih tepat menggambarkan populasi daripada cluster sampling. Gitu. Oke, nah sekarang kita langsung ngomongin sampling distribution. Ini core materials-nya nih ya, kita langsung masuk ke core materials. Sampling distribution of the sample mean. Jadi kita belajar tentang distribusi sampling dari rata-rata sampel, gitu ya. Nah, oke. Tadi kita udah ngomongin population is described by parameters. Jadi semua hal yang menggambarkan karakteristik dari populasi ya. Semua hal yang menggambarkan atau yang mendeskripsikan si populasi ini namanya parameters. Contohnya apa? Contohnya misalnya kamu punya data tentang rata-rata ya. Rata-rata populasi. Nah, maka rata-rata populasi ini adalah sampel. Jadi kalau kamu belajar ada mu ya mu ini adalah parameters. Kita punya sebuah populasi, populasinya punya rata-rata, rata-ratanya mu katakanlah. Semua orang yang ada di populasi itu rata-ratanya itu mu. Nah, mu itu rata-rata populasi kita sebut sebagai parameter. Nah, nilai rata-rata populasi kan karena populasinya nggak berubah-ubah ya pasti konstan gitu ya. Cuma kita nggak tahu nilainya karena nggak mungkin kita meneliti semua populasinya. Lama, banyak orangnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian karena lama dan banyak orangnya kita ngambil sampel ya. Sampel is described by the statistic. Jadi segala sesuatu yang menjelaskan karakteristik atau sifat dari sampel
itu namanya statistics. Contohnya, kamu mau ngitung, misalnya kamu mau ngitung rata-rata sampel X bar. Nah, X bar ini disebut sebagai statistics, gitu ya. Oke. Terus kalau kita baca, a statistic is a random variable whose value depends on the chosen random variable. Nah, karena si sampel ini beda-beda ya, contohnya misalnya, kamu punya populasi segini nih. Tapi kadang-kadang sampel yang kamu ambil adalah yang ini misalnya ya, ini sampel kamu bisa kayak gini, atau kadang-kadang sampel kamu bisa kayak gini, sampel kamu bisa juga kayak gini, bisa kayak gini. Jadi sampelnya berubah-ubah. Maka nanti nilai statistik juga bakalan berubah-ubah. Gitu. Oke. Nah, kenapa kita membutuhkan statistik dari sebuah sampel atau sampel statistik ya? Sample statistics are used to make inferences about the population parameters. Jadi, karena kita nggak mungkin banget buat meneliti semua populasi, ya udah teliti aja nih sampelnya yang warna hijau gitu misalnya. Nanti statistik dari sampel yang warna hijau ini kita bisa pakai untuk menebak populasinya kayak gimana. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalau kita ngomongin ada yang namanya estimator dan ada yang namanya estimate. Contohnya, kita kalau di populasi ya, kalau di population kita punya rata-rata populasi atau mean population mean ya, ini population mean. Kalau di sampel kita punya yang namanya sample mean. Logonya lambangnya adalah X bar. Jadi kita bisa menentukan X bar-nya terlebih dahulu nih untuk menebak, untuk membuat sebuah inference tentang kondisi dari population mean-nya. Gitu. Nah, X bar inilah yang kita sebut sebagai estimator. Jadi, X bar ini bisa kita pakai atau bisa mengestimate si population mean atau mu. Ya, jadi ulangi, X bar bisa dipakai buat menebak nilai dari mean-nya. Nah, misalnya kita punya nilai X bar-nya itu adalah 0,57. Nah, maka 0,57 ini kita sebut sebagai estimate. Tebakannya. Kita menebak si populasi itu rata-ratanya 0,57. Gitu. Oke, gitu ya. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Belum? Belum ya? Oke deh. Ya, aku lanjutin. Nah, ini adalah expected value dari sample mean ya. Nilai expected value dari sample mean nilainya adalah mu ya. Jadi kira-kira ya kita mengexpect nilai dari rata-rata sampel ya sama dengan rata-rata populasinya gitu sih. Kemudian standar errornya ya, pertama kita mulai dulu dari variance ya sebelum standar deviasi. Selalu variance dari X itu adalah tau kuadrat ya. Standar deviasinya dihitung dengan cara tau ya. Nah, standar deviasi dari sebuah sampel ngitungnya itu bisa tau dibagi dengan akar N. Nah, ini bisa kamu pakai dua-duanya ya, terserah nanti, tergantung soalnya. Oke, nah kita langsung aja ke contoh aja deh ya. The chef at a local pizza chain in Cambria, California, strive to maintain the suggested size of their 6-inch pizza. Jadi mereka pengen ukuran pizzanya itu selalu 16 inch. Jadi mereka pengennya punya populasi ya, punya rata-rata diameter pizzanya itu rata-ratanya adalah 16 inch. Despite their best efforts, they are unable to make every pizza exactly 16 inches in diameter. Ya, karena nggak mungkin lah ya 16 persis gitu ya.
So the manager has determined that the size of the pizza is normally distributed with a mean of 16 inches and a standard deviation of 0.8 inch. Jadi si manajernya punya standar nih ya. Oke, rata-ratanya 16, standar deviasinya ya ini adalah tahunnya adalah 0,8. Questions yang A dulu ya. Yang A, what are the expected value? Expected, yang ditanya adalah what is the expected value? Ya kan? Kemudian yang ditanya juga adalah dia nanya what is the standard error of the sample mean? Ya, standard error of the sample mean-nya berarti standard deviation. Oke. Expected-nya berarti sama dengan mu, ya kan? Tadi di sini nih, expected-nya sama dengan mu. Ini gue pindahin aja. Expected-nya sama dengan mu. Kemudian standard deviation-nya kita pakai, nah, ada informasi lain nggak nih misalnya? Yang informasi A, what are the expected value and the standard error of the sample mean derived from a random sample of 2 pizza. Jadi kita dapat informasi kalau yang buat yang A ini N-nya ini adalah 2. Gitu kan? Nah, standard deviation rumusnya apa nih yang ada N-nya? Ya, berarti sigma, sorry ini bukan tahu ya, tapi sigma dibagi akar N. Kita taruh sini nih. Sama dengan sigma dibagi akar N. Sigmanya adalah 0,8 dibagi dengan akar 2. Nah, ini kalian bisa pakai yang namanya kalkulator ya. Gitu. Ini berarti 0,8 dibagi dengan akar 2. Nih kalau aku nemunya 0,5657 ya. Ya tadi mu-nya berarti 16 ya. Gitu. Oke, kemudian buat yang B, what are the expected value, sama aja yang ditanyain AX-nya berapa. Terus yang ditanya juga adalah standar deviasi X-nya berapa. Given N-nya 4. Ya udah sama aja. Expected value mah tetap kan ya sama dengan mu. Ya 16. Standar deviasi dari X bar-nya ini sama dengan sigma dibagi akar N. Sigmanya 0,8 dibagi akar N-nya 4. Berarti 0,8 bagi 2 ya. 0,4. Gitu. Ya, jadi ini adalah jawaban buat soal yang ini ya. Nah, ini sebenarnya ada jawabannya sih di sini. Oke. Next ya, kita lanjut ke ini. Sampling for a normal population. Jadi kita mengambil sampel dari populasi yang punya normal distribution. Ya, jadi artinya kayak gitu. Kita melakukan sampling dari sebuah population yang dia normal distribution. Ya, yang dia datanya itu terdistribusi secara normal. Ya, kan kalian udah belajar ya normal distribution itu kayak gimana. Wait, tunggu bentar. Ini pennya error nih. Pennya error bentar ya. Oke. Jadi kita melakukan sampling dari sebuah population yang normal. Oke, kita baca. Kalau kita mau melakukan kayak gitu, for any sample size n, misalnya sample size-nya itu n, the sampling distribution of X bar, distribusi sampel dari rata-rata sampelnya is normal, dianggap normal if jika the population X from which the sample is drawn is normally distributed. Oke, jadi populasi distribusi sampel mean-nya dianggap normal kalau
population-nya juga normally distributed. Artinya dia distribusinya mengikuti distribusi standar normal yang kayak gini ya, yang bell shape. So, if X bar is normal, we can transform into standard normal variable as ini. Ya, jadi kita bisa ngitung, kita bisa cari Z value-nya gitu ya. Z value-nya bisa dihitung dengan cara X bar minus mu dibagi dengan sigma dibagi akar N. Nah, sigma dibagi akar N ini sebenarnya ini adalah nilai dari standar error-nya. Gitu. Nah, jadi Z ini sama dengan X dikurangi expected X dibagi standar error dari X. X bar ya, sorry. Jadi nilainya itu adalah X bar dikurangi mu dibagi sigma dibagi akar N. Nah, ini contoh aja ya buat soal yang ini. Use the information in example 7.2 to answer the following question. What is the probability that a randomly selected pizza is less than 15,5 inches? Jadi kita mau nih ya, buat yang nomor A nih. Kita mau ditanya adalah berapa probability, oke berarti yang ditanya adalah berapa probability diameter pizzanya itu kurang dari 15,5. Berarti kita anggap aja kita punya data gitu ya. Datanya terdistribusi normal ya dengan rata-rata tadi ya. Rata-ratanya itu adalah 16 ya. Terus kita punya data apa nih? Punya pizzanya itu 15,5 inches. Di sini kan. Ya, yang ditanya adalah berapa probability X-nya kurang dari 15,5. Berarti yang mau kita hitung adalah area yang di sini. Berarti kemarin gimana tuh? Ini kan nilai X-nya ya, nilai diameter pizzanya. Kita bisa cerminin si nilai X ini ke nilai Z. Ya nggak sih? Berapa nih Z value dari 16? Ada yang masih ingat kemarin Z value dari min itu berapa sih? 0. 0, benar. Kalau 15,5, kemarin gimana ya cara ngitungnya? Oke, nah kali ini cara ngitungnya karena kita apa ya? Cara ngitungnya itu kita pakai rumus yang di sini nih. Jadi Z-nya itu ya yang di sini, Z-nya berapa? Z-nya itu ngitungnya adalah tadi X bar minus mu dibagi dengan apa tadi? Sigma dibagi akar N. Berarti Z-nya sama dengan, nah ini di sini udah ada perhitungannya ya sebenarnya ya. 15,5 min 16 dibagi dengan sigmanya ini adalah 0,8 dibagi dengan akar N. N-nya berapa nih di sini? Yang ditanyakan berarti what is the probability that a randomly selected pizza. Jadi pizzanya cuma satu. Jadi berapa sih probabilitas nih kalau kita ngambil acak satu pizza, berapa probabilitas dia diameternya kurang dari 15,5? Jadi ini dibagi dengan 1. Udah deh ketemu, ternyata Z-nya itu adalah, jadi berapa nih? Z-nya itu adalah negatif 0,88. Sini. Negatif 0,88. Di situ baru deh cari luasnya berapa. Kita pakai cari tabel, buka tabel Z-nya. Ya, buka tabel Z-nya, berapa tuh area di sebelah kiri negatif 0,88. Gitu sih. Bentar ya. Coba kita buka Z ininya. Kita buka di sini ya. Z. Nah, ini Z ya, Bang. Angka di sebelah kiri negatif 0,88 ya. 0,8. Z-nya kan berarti minus 0,88. Nih ya, 0,18943. Nih, 0,18 lah kira-kira. Ini kan di sini dia bilang wait. Kok 0,88 sih? Sorry. Negatif berapa sih tadi ini?
Oh, ini di sini dihitungnya negatif 0,63 ding ya. Negatif 0,63. Berarti kita cari aja di ini negatif 0,63. Ini kan 0,26435. Di sini ruasnya probability Z ya kurang dari negatif 0,63. Nilainya adalah 0,2643 gitu. Jadi Z value-nya itu didapetin dari rumus yang tadi gitu. Rumus yang ini. Jadi rumus yang ini fungsinya adalah buat nyari Z value-nya. Jadi kalian bisa ngitung probability-nya gitu sih. Nah, nanti kalau sampelnya nilainya 2, 3, 4 gimana? Ya udah N-nya diganti aja nih. Nih misalnya yang B, N-nya diganti 2 ya. Hasilnya jadi negatif 0,88 ya. Ini hasilnya adalah yang tadi ya, salah kita nyarinya nih. Kemudian yang C, kalau yang C ini, what is the probability that for randomly selected pizza? Berarti N-nya ya 4 gitu. Ya, jadi N-nya itu mengikuti di soal, maunya gimana? Maunya berapa? Oke, gitu ya. Itu buat nomor 17. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Oke, buat yang ini N-nya 2, buat yang ini N-nya 4, gitu ya. Kalau nggak ada yang tanya, aku lanjut aja deh. Oke, nah, next kita bahas yang namanya Central Limit Theorem atau CLT ya. Central Limit Theorem ini dia bilang pokoknya for any population X untuk setiap populasi dengan nilai expected value-nya mu dan standar deviasinya sigma, the sampling distribution of the sample mean atau of X bar will be approximately normal if the sample size n is sufficiently large. Jadi kita mengasumsikan gimana pun populasinya, selama nilai sampelnya, selama banyaknya sampelnya itu sudah lebih dari atau sama dengan 30, itu udah bisa bilang gede, ya udah bisa dibilang large. And then kalau misalnya udah bisa dibilang large, maka dia bisa kita asumsikan sebagai distribusi normal. Ya, jadi distribusi dari X bar-nya itu kita assume normal. As before, if X bar is approximately normal, then we can transform any value of X bar to its corresponding Z value given by Z. Sama aja sih ini sebenarnya. Jadi walaupun nggak dikasih tahu nih di soal kalau dia terdistribusi normal, ya kalau misalnya sampel size-nya lebih dari sama dengan 30, kita bisa pakai rumus yang sama gitu. Nah, gambarnya seperti apa? Kenapa sih dia bisa bilang kalau N-nya semakin banyak itu semakin terdistribusi secara normal? Jadi di sini digambarin nih, apapun bentuk distribusi awalnya, ya misalnya di sini kita punya uniform distribution. Kalau kita punya uniform distribution, kalau sampelnya satu doang, dia gambarnya bakalan uniform kayak gini. Tapi semakin banyak sampelnya, dia bakalan makin apa ya? Makin ada gunungannya tuh di atas. Atau kita punya distribusi yang awalnya eksponensial nih. Ya, ini kalau N-nya 1, distribusinya kayak gini. Kalau N-nya makin banyak, dia makin normal gitu. Jadi ini bisa dibayang nanti kalau makin gede ya jelas dia makin terdistribusi secara normal. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke example yang selanjutnya nih. Ani wants to determine if the marketing campaign has had a lingering effect on the amount of money customers spend on ice coffee. Jadi, Ane itu mau ngeliat nih, kira-kira marketing campaign itu beneran bermanfaat nggak sih? Beneran bikin sandu nggak sih? Bikin orang-orang tuh terngiang-ngiang nggak sih? Ada lingering effect-nya nggak sih gitu?
Caranya dengan ngelihat berapa spending customer buat ice coffee. Sekarang kita tulis ya, before the campaign. Nah, kita tulis dulu nih, before campaign gitu ya. Kalian selalu aja tulis ya, semua apa yang diketahui itu ditulis dulu, biar nggak ngawang-ngawang. Before the campaign, customer spend an average of 4,18 ya, jadi kita tulis dulu aja di sini, before the campaign rata-ratanya itu 4,18 gitu kan ya. With a standard deviation ya 0,84. And reports that the average amount based on 50 customer sampled after the campaign. Nah, ini before after ya. Ini after campaign. After the campaign ya, based on 50 customers, berarti ini sampelnya ya. Dia ngambil sampel, ternyata rata-rata dari sampel yang diambil itu adalah 4,26. Oke. Dan dia ngambil sampelnya itu 50 sampel. Oke. If Starbucks chose not to pursue the marketing campaign, how likely is it that customers will spend an average of 4.26 or more on ice coffee? Jadi kita gambar dulu nih. Sebelum adanya campaign, rata-ratanya itu di sini. 4,18. Ya, ini adalah rata-ratanya. Oke, dengan standar deviasinya adalah 0,84. Nah, kalau misalnya dia memilih untuk tidak melakukan campaign, ya berarti kan distribusinya kayak gini dong. Yang ditanya adalah berapa probabilitas kalau dia nggak melakukan campaign nih, berarti before campaign ya, berapa probabilitas dia bisa apa nih? Bisa dapat rata-rata 4,26. Ya, berarti atau lebih ya, 4,26 atau lebih. Berarti areanya yang di sini. Berarti kita butuh cari Z value-nya, ya kan? Z value dari 4,18 kan pasti 0. Nah, sekarang yang di sini nih. Berapa nih Z value-nya? Ya, Z-nya rumusnya adalah X bar dibagi mu dibagi dengan sigma per akar N. Ya. X bar-nya berapa nih rata-rata di sini? X bar-nya adalah 4,26 dikurangi mu-nya 4,18 ini ya. Dibagi sigmanya 0,84 bagi dengan akar N. Ya, akar N ya, kita masukin di sini. Di sini ada 50 customers. Ya, berarti akar, ya di sini kita bilang N-nya sama dengan 50, berarti akar 50. Nah, ternyata ketemu kalau dihitung itu hasil Z-nya ini adalah 0,67. Wait. Bentar ya. Pen-nya suka gitu nih, suka nge-lag gitu ya. Z-nya adalah 0,67. Wait. Bentar ya teman-teman. Nah, coba kalian cari di tabel Z-nya itu, kalau 0,67 ke kanan itu luasnya berapa sih? Kita bisa cari dulu dengan 0,67 ke kiri itu luasnya berapa. Oke, wait. Berarti kan mau cari 0, nggak bisa dihitung dong. 0,67 ya. Oh, sorry nih guys, ininya nggak bisa. Coba ya. Wait. Nah, tuh kan langsung muncul ya. PPT-nya yang lag ternyata. Z-nya 0,67. Jadi di sini 0,67 nih. Berarti kamu cari berapa luas di sebelah kanannya 0,7. Berapa luas? Berarti berapa probability X-nya itu lebih dari sama dengan 4,26. Nah, ini nilainya sama dengan probability
Z lebih dari sama dengan 0,67. Kamu cari dulu luas yang di sebelah kirinya. Ya. Kamu cari tahu dulu luas yang kiri ini berapa. Ya, kita cari di tabel 0,67 ya. Positif ya, berarti di bawah. 0,67 ini. 0,74857. 0,749 gitu lah ya. 0, sorry, yang di sebelah kiri luasnya ini adalah 0,749. Maka yang di sebelah kanannya ya nilainya adalah 1 kurangi 0,749 gitu. Atau kalau misalnya mau nulis lebih detail ya 1 dikurangi probability Z kurang dari 0,67. Gitu kan? (0,67) jawabannya adalah 1 kurangi 0,749. 0,251 ya. Oke. Itu sih buat yang ini ya. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Atau aman? Halo? Aman ya? Aman. Aman, oke. Gitu sih. Jadi biasain kalau ngerjain soal itu ditulis dulu apa yang diketahui. Jadi kalian bisa nulis nih, bisa ngitung. Nah, harus diinget-inget juga nih kalau sample mean distribution tuh rumusnya kayak gini. Z sama dengan X bar dibagi mu, X bar kurangi mu dibagi sigma bagi akar N. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut ya. Tadi kan kita ngomongin sample mean distribution ya. Ini namanya adalah sample mean distribution. Jadi kita mau ngelihat distribusi dari rata-rata sampel. Nah, sekarang kita ngomongin distribusi dari sample proportion. Jadi kalau tadi sample mean, sekarang kita ngomongnya sample proportion atau proporsi dari populasi. Nah, definitionnya adalah gini. Kalau kita mau menebak sebuah populasi gitu ya. Misalnya populasi punya berapa sih populasi masyarakat Indonesia yang memilih Jokowi waktu pemilu tahun 2019 gitu ya misalnya. Nah, untuk melihat populasinya, lembaga survei ngambil sampel. Ya, dia menebak pakai, nah ini namanya adalah P-bar. P-bar ini adalah estimator. Karena dia mau mengestimate si P yang beneran. Jadi P-bar ini adalah estimator dari population proportion. Ini kita P-bar ini adalah sample proportion. P ini adalah population proportion. Jadi logonya beda ya. Gitu. Kemudian nanti kita udah punya nih nilai dari P-bar. Misalnya P-barnya adalah ternyata yang milih Jokowi itu 0,51. Ya, menang tipis gitu ya misalnya. Nah, si 0,51 ini kita sebut sebagai estimate. Sama aja kayak tadi sih sebenarnya. Sama aja kayak si sampel yang ini. Kita mau menebak population mean, kita punya data tentang sampel. Kita punya data tentang sampel mean, ini ya. Dengan kita punya sampel mean, kita pengen mengestimate si sampel, kita pengen mengestimate si population mean-nya. Gitu. Nah, muncullah nilai dari sampel mean. Nah, sampel mean-nya ini 0,57 disebut dengan estimate. Sama juga ketika kita ngomongin sample proportion. Gitu. Estimate-nya ya 0,51 di sini. Gitu. Oke. Itu buat
sample proportion, sama aja sih ya sebenarnya. Nah, di sini dikasih tahu expected value dan standard deviation-nya. Nah, rumusnya beda ya. Kalau tadi kalau di population kalau di population rumusnya itu kan expected X itu sama dengan mu gitu kan. Terus standard deviation dari X bar itu sama dengan X bar minus mu dibagi dengan apa nih namanya, sigma per akar N. Gini kan. Oh ya, sigma ini itu standard deviation ya, tapi harus standar deviasi dari populasi. Standar deviasi populasi. Karena kalau standar deviasi dari sampel rumusnya bukan sigma, tapi S. Kecil. Oke. Nah, ini kalau population mean. Ini kalau mean ya. Kalau proportion, itu rumusnya. Expected P bar itu nilainya adalah P. Standard deviation dari P bar, rumusnya adalah akar P bagi 1 min. P per N. Ini. Oke. Example. Many people apply for jobs to serve as paramedics or firefighters, yet they cannot complete basic physical fitness standard. Tapi mereka gagal gitu ya, cupu di bagian kesehatan atau kefitan tubuh. Recent study found that 77% of all candidates for paramedic and firefighter position were overweight or obese. Yang A, what are the expected value and the standard error of the sample proportion derived from a random sample of 100 candidates for paramedic and firefighter positions. Nah, ini dikasih tahu di sini. Kita tulis dulu dengan N-nya sama dengan 100, kemudian kita dikasih tahu juga ya proportionnya. Kalau dari populasi itu ternyata 77%-nya overweight. Ini 77% of all candidates. Artinya 77% dari population. Gitu. Maka di sini ditulis nih, expected dari P bar-nya adalah 0,77. Nah, standar deviasinya ya udah masukin aja akar P, kan rumusnya kan akar P kali 1 min P bagi N. Masukin P-nya 0,77. Masukin P-nya 0,77. N-nya 100. Gitu. Terus kalau misalnya 200 kandidat, ya udah N-nya diganti aja jadi 200. Itu sih. Nah, nanti kita bakalan latihan soal ya buat yang ini nih. Oke. Gitu. Lanjut, ada yang namanya central limit theorem. Nah, sama kayak yang tadi, juga ada yang namanya central limit theorem. Tapi di sini syaratnya adalah kalau dia udah lebih dari sama dengan 30, ya udah kita diasumsikan sebagai normal. Tapi kalau di population, for any population proportion P, the sample distribution of P bar is approximately normal if the sample size is sufficiently large. Nah, tapi sufficiently large itu bukan N-nya lebih dari 30, lebih dari sama dengan 30. Kalau yang min kayak gitu ya, kalau perbedaannya ya. Kalau central CLM ya, aku tulis ya. CLM untuk sampel min, dia emang N-nya harus lebih besar dari sama dengan 30. Tapi kalau buat sample proportion, untuk dikatakan large ya, itu N kali P-nya harus lebih dari sama dengan 5. Atau N dikali 1 min P-nya harus lebih dari sama dengan 5. Bukan atau, tapi dan. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Nah, misalnya sih kalau terpenuhi satu, yang kedua juga terpenuhi. Gitu. Jadi kita cek dulu, dia bisa nggak nih kalau kita anggap sebagai normal. Kalau udah bisa, kalau udah memenuhi ini, ya baru deh. Ya kalau udah memenuhi yang ini, baru kita transform. Jadi ke sebuah standar normal distribution, di mana nanti nilai Z-nya ya
nilai Z-nya bisa kita cari ya, kalau misalnya udah kebukti nih, ya Z-nya bisa kita cari dengan ya tadi P bar dikurangi P dibagi dengan standar deviasinya. Ya, dibagi dengan standar deviasinya. Jadi Z sama dengan P bar kurangi P dibagi dengan standar deviasinya apa nih tadi? Yaitu tadi yang akar-akar. Akar P kali 1 min P dibagi N. Gitu. Nah, itu buat nilai Z-nya. Nah, ini tadi penjelasan central limit theorem-nya sama aja sebenarnya. Nah, sekarang kita coba latihan soal pakai rumus yang udah kita dapat ya. Nah, ini. Rumusnya aku pindahin ke sini aja. Ya, ini kalau central limit theorem ya. Kalau rumus yang biasanya sama aja sih sebenarnya. Oke. Oke, kita coba kerjain. Anne Jones want to determine if the marketing campaign has had a lingering effect on the proportion of customers who are women and teenage girls. Prior to the campaign, 43% of the customers were women. Jadi di sini aku tulis aja dulu ya. Berarti 43% itu woman. Jadi proporsi woman-nya itu 0,43%. And 21% were teenage girls. Jadi proporsi dari teenage girl-nya, aku tulis teenage aja ya, itu adalah 0,21. Based on a random sample of 50 customers, ya di situ kan dikabarin dari sebuah random sample dari 50 customer, tulis saja N-nya 50 gitu ya. Tulis saja N-nya 50. Ya. This proportion increased to 46% for women. Nah, cuma di sini sekarang kita pakai P bar. Kenapa? Karena kita cuma ngambil 50. Dari 50-nya itu ternyata yang woman itu ada 46%. Dan dari 50 ini rata-rata teenage-nya itu ada 0,34 atau 34%. Anne has the following questions. Yang pertama, yang A. If Starbucks choose not to pursue the marketing campaign, how likely is it that 46% of or more of Ice Coffee customers are women? Jadi kita pakai yang not campaign dulu. Ini kan yang not campaign kan berarti before-nya ya di sini ya. Kita pakai yang before. Jadi nih buat yang nomor 1 ya. Kondisi before itu kan gini. Oke, kondisi before-nya itu wait. Oke, kondisi before-nya. Nah, titik tengahnya ini dia dikabarin ini kan rata-rata sebelumnya itu adalah 0,43. Jadi sebelum adanya campaign rata-rata itu 43% itu adalah woman. Dan sekarang kan yang ditanya siap woman kan. Nah, berapa nih how likely is it that 46% ya. Jadi berapa rata-rata berapa kemungkinan 46% atau lebih itu woman. Nah, di sini berarti kita mau cari 46% atau lebih. Jadi kita mau cari ada di sebelah kanan. Ya, kita mau cari area yang di sebelah kanan. Oke? Itu. Nah, kita mau cari area yang di sebelah kanan. Gimana cara nentuinnya? Ya, kita cari Z value-nya dulu. Kita cari Z-nya dulu. Oke, kita cari Z-nya. Berarti kalau 0,43 ini pasti 0. Nah, kalau 0,46, berapa nih Z-nya? Cari dulu nih. Z-nya berarti adalah P bar dikurangi P dibagi dengan standar deviation. Atau kita langsung tulis saja ya. Akar P kali 1 min P bagi N. Z-nya sama dengan
P-bar-nya ini berarti berapa nih? P-bar-nya di sini, yang woman kan 0,46, tulis saja 0,46. Kurangi P-woman-nya, ya berarti yang 0,43. Gitu ya. Dibagi dengan akar P-nya. Nah, P-nya harus pakai yang 0,43 nih, jangan sampai keliru ya. 0,43 dikali 1 min 0,43 dibagi dengan N-nya ada 50 ya tadi. 50 customer. Nah, jadi N-nya ada 50. Itu gitu ya. Berarti nanti bakalan ketemu Z-nya itu nilainya adalah 0,43. Jadi ini nilai Z-nya adalah 0,43. Berarti kamu cari area yang di sebelah kanannya 0,43 itu luasnya berapa. Karena tabel kita area yang di sebelah kirinya, kita tebak dulu aja area yang di sebelah kirinya. Sebelah kirinya areanya itu adalah 0,43 ya. Sebelah kirinya 0,43. 0,6664. Ini adalah 0,6664. Berarti area yang di sebelah kanannya ya, ini adalah 0,3336 ya. 0,336. Gitu ya. Jadi kalau Z-nya 0,43 berarti probability proporsi sampelnya itu lebih dari 0,46 itu sama dengan probability Z-nya lebih dari ini harusnya garis lurus ya, lebih dari atau sama dengan 0,43 ya. Jadi ini lebih dari atau sama dengan kan. Hasilnya adalah apa tadi? 0,3336. Gitu. Ya, ini buat yang A. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Oh, ada yang tanya nih. Kak, maaf mau tanya, P-bar selalu lebih besar daripada P ya? Atau bisa aja nggak? Bisa aja enggak ya. Jadi nih di sini ada yang Hafia tanya, P-bar selalu lebih besar daripada P. Bisa jadi enggak, bisa jadi yang ditanya, bisa jadi nanti dari sampel ini P-barnya tuh ada di sini, gitu. Bisa jadi ya, gitu sih. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja di soal dikasih taunya gimana, gitu. Oke, nah terus kita coba jawab yang B ya. If Starbucks chose not to pursue the marketing campaign, how likely is it that 34% or more of ice coffee customers are girl? Nah, ini kan distribusi dari yang woman. Ya, jadi ini distribusi woman-nya nih. Kita harus bedain ya, karena woman sama teenage girl itu distribusinya beda. Nah, kita coba bikin aja nih yang teenage girl ya. Kita coba ini kita hapus aja. Kita kerjain yang B sekarang. Oke, jadi kalau teenage girl itu rata-ratanya tadi, sorry ini jelek banget lagi gambarnya. Nah ya. Nah ini gambarnya gini kali ya. Bentar ya guys, nih lagi nggak tahu kenapa nih ya PPT-nya error mulu. Oke. Nah, kalau yang teenage, ini berarti kita ngurusin yang teenage sekarang. Teenage girl. Rata-rata awalnya itu dia 0,21. Ya kan? Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa 34% atau lebih. Berarti di sini kita cari. 0,34% atau lebih itu yang yang mau jadi ice coffee. Itu kan ini kan kondisinya yang before, sama-sama before.
Berarti kita tentuin dulu, ini kan P-barnya, kita tentuin nilai Z-nya. 0,21 pasti 0. Kalau 0,34 ini berapa nih? Ya, Z-nya. Z-nya berarti sama dengan P-bar minus P dibagi akar P kali 1 min P dibagi dengan N. Berarti Z-nya sama dengan P-barnya 0,34 nih tadi teenage girl-nya ya. 0,34 kurangi P-nya tadi 0,21 dibagi dengan akar P. P-nya 0,21 ya. Kali 1 min 0,21 bagi akar N. Akar N-nya 50. Tuh. Jadi di sini P-nya berarti tadi P-bar dari yang teenage gitu ya. P-bar teenage-nya tadi 0,34, kemudian P teenage-nya 0,21 baru dimasukin. Nah, ini nanti ketemu nilai Z-nya itu adalah 2,26. Ya, jadi ini Z-nya adalah 2,26. Yaudah, kamu tinggal cari berapa nih probability Z lebih dari sama dengan 2,26. Bisa dihitung dengan cara 1 kurangi probability Z-nya kurang dari 2,26. Karena kita punyanya area di sebelah kiri ya. Kurang dari 2,26 itu nilainya adalah 0,988 ya. 0,988 berarti 1 kurangi 0,988. Hasilnya adalah 0,02. Ya, 0,02 lah kira-kira. Atau 0,012 deh. Ya, 0,012 lah. Gitu. So far ada yang mau ditanyain? Nah, ini nanti kalau kurang jelas kalian bisa baca di slide berikutnya nih. Ada apa namanya? Ada cara ngerjainnya ya, gitu. Oke. Itu sih kuncinya ya apa ya, ditulis dulu ya semua yang diketahui, usahakan kayak structure-nya tuh benar dulu sih dari soalnya, karena kalau ngelihat soalnya pasti bingung kan, tapi kalian coba bagi-bagi kayak tadi tuh yang aku lakuin pertama-tama gitu. Oke. Nah, next ya. Next ada yang namanya finite population correction factor. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanya dulu nggak nih? Sebelum aku lanjutin lebih jauh. Nanti coba dibanyakin latihannya sendiri ya. Ini kuncinya sebenarnya banyak latihan sih. Oke. Nah, next kita bakalan belajar definite population correction factor for sample mean. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita punya populasi, terus kita mau sampling si populasinya itu, kita mau ambil sampel dari populasinya. Nah, kalau misalnya kita bakalan pakai si finite population correction factor. Nah ini kita bakalan pakai finite population correction factor ini kalau sampel kita ukurannya lebih besar dari 5%. However, when the sample size is larger than 5% of the total population, it is best to apply a finite population correction atau FPC. Finite population correction gitu.
Jadi kalau lebih dari 5% ya, gitu. Nah, sehingga nanti kalau kita pakai yang namanya correction factor ini, si standar deviasinya itu kita kalikan standar deviasi yang awal, ini kan standar deviasi yang awal ya, kita kalikan dengan correction factornya, yang dihitung dengan cara akar N. N besar ini adalah ya jumlah di populasinya ya, number of population. Kalau N ini adalah number of sample atau number of sample size ya. Ini population size ya. Jadi N besar itu population size-nya. Oke, nah nanti kita transform X-nya ke Z juga sama. Oke, intinya ya nanti setiap kamu ngitung standar deviasinya itu bakalan dikali dengan correction factor gitu aja sih. Nah, ini contohnya ya. Ini aku gedein deh. A large introductory marketing class has punya 340 siswa. Nah, nanti bakalan dibagi nih buat ngerjain yang namanya project akhir. Connie is in a group of 34 students. The students had average 72 on the midterm. Nah, jadi di sini kita punya sampel size ya. Jadi udah kelihatan nih arahnya. Kita bakalan punya sampel size-nya 34 students yang ada di kelompoknya si Connie. Padahal aslinya itu ada 340 students. Yang artinya 34 students ini adalah 10% dari population. Nah, berarti ini adalah saatnya kita buat pakai correction factor. Nah, dikasih tahu si sampelnya itu ternyata punya rata-rata 72 nih di rata-rata UTS. Padahal rata-rata kelas secara rata-rata itu 73 dan standar deviasinya 10. Jadi di sini kita punya pakai rata-rata ya, ini ya berarti mu-nya 73 di sini udah ditulis ya. Mu-nya 73 dan standard deviation-nya atau sigma-nya 10. Nah, jadi mu-nya 73, kemudian sigma-nya 10. Nah, yang ditanya yang A, calculate the expected value and the standard error of the sample mean based on a random sample of 34 students. Jadi karena yang ditanya adalah expected value dan standar error dari rata-rata sampel, ya karena rata-rata sampel kita 10% dari populasi, berarti lebih dari 5%, kita bisa pakai yang namanya correction factor. Standar deviasinya harus kita kalikan dengan akar N min N dibagi dengan N min 1. Di sini berarti tadi sigmanya 10 ya, sigmanya 10, akar N-nya rata-rata sampelnya ada 34 di sini ya. Ini ada 34. Kemudian akar 340 dikurangi 34 dibagi 340 kurangi 1. Hasilnya ternyata standar error-nya itu ada 1,63. Ya. Kalau misalnya nggak pakai correction factor, berapa nih standar error-nya? Ya berarti kita nggak kaliin dengan akar-akar ini ya. Kalau kita nggak kalikan dengan akar-akar ini, hasilnya adalah hanya 1,71. Gitu. Ya. Nah, kemudian kita disuruh tanya nih, berapa, how likely is it that a randomly sample of 34 students will have average 72 or lower? Ya. 72 atau lebih rendah daripada 72. Berapa tuh? Ya kita hitung 72 itu Z-score-nya berapa? Kan tadi kan kita udah dikasih tahu nih ya. Gambarnya tuh seperti ini. Rata-rata yang di tengah ini adalah 73. Yang ditanya adalah 72 berapa nih probability dia bakalan kurang dari sama dengan 72. Berarti kita hitung nih Z-score dari 72-nya. Nah, Z-score dari 72-nya hitungnya gimana? Z-nya itu adalah ya X bar dikurangi mu dibagi dengan standar deviasi. Kebetulan standar deviasinya tadi udah ketemu kan? Gitu. Karena standar deviasinya udah nemu tadi, si standar deviasi itu kita hitung dengan cara sigma dibagi akar N
dikali correction factor akar n min 1 ini kan. X bar-nya 72 kurangi 73 dibagi tadi standar errornya udah dikasih tahu 1,63 ya. 1,63. Gitu deh nih, sama aja kan? Hasilnya ternyata Z-nya itu adalah negatif 0,61 ya. Berapa nih luas di sebelah kirinya negatif 0,61? Kita cari aja di tabel. Negatif berarti di atas ya 0,61. Berarti di sini nilainya adalah 0,2709. Ya, jadi probability Z-nya kurang dari sama dengan negatif 0,61 adalah 0,2709. Atau probability-nya adalah 27,09%. Ini kalau buat correction factor buat di min ya. Buat di min ya masukin aja dikalikan di standard errornya. Nanti buat di population juga sama. Standar deviasi dari si population proportionnya juga harus dikali dengan akar n min n dibagi akar n min 1 gitu. Sama juga nanti soalnya dia bakalan nih lihat standar deviasinya bakalan dikali dengan correction factornya gitu. Gitu sih. Itu kalau tadi si correction factor ini dipakai kalau kita punya sampelnya lebih dari 5% dari populasi ya. Jadi ini dipakai kalau n ya itu nilainya lebih dari 5% dari n besar. Gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Ada yang mau ditanyain nggak? Saya belum ada, Kak. Oke. Ini buat tugas ya, ini buat latihan aja sih kalian ya. Coba dikerjain nih yang nomor 37, yang di slide 37 dan di slide yang 38. Besok kita bahas deh ya. Besok kita bahas. Soalnya ini emang butuh banyak latihan sih. Ini tipe-tipe soal UTS yang mungkin bakalan muncul nanti. Oke deh, thank you semuanya udah datang hari ini. Buat materi sampling dan sampling distribusi sebenarnya mostly ada 2. Distribusi dari min, distribusi dari sampel min, dan distribusi dari sampel proportion. Yang rumus-rumusnya tadi udah sempat kita bahas, tinggal disesuaikan jumlah sampelnya itu ada berapa. Kalau jumlah sampelnya lebih dari 5%, maka kita perlu pakai yang namanya correction factor. Yang ini rumusnya. Gitu. Oke? Segitu dulu. Thank you semuanya udah datang. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, feel free aja buat tanya either lewat chat atau lewat asistensi selanjutnya. Gitu ya. Oke, aku stop ya recordingnya.